Memang benar kata pepatah, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Di rumah yang sangat semrawut inilah, seorang remaja yang akhirnya menjadi wanita penghibur tinggal. Ia tinggal di rumah ini bersama ayah kandungnya yang berprofesi sebagai seorang debt collector serta sang ibu tiri sejak 6 tahun lalu. Para tetangga mengenal keluarga yang tinggal di rumah ini sebagai sosok keluarga yang perilaku mereka kerap mendapat keluhan dari para warga. Ya kalau saya bilang sosok Junade ini emang nggak pernah selama datang sini bahkan nggak pernah lapor, nggak pernah bertetangga pun nggak pernah. Misalnya ada tetangga ramai nih misalkan berita bakti pun dia nggak ikut. Jadi susah mak itunya. Nantinya alasannya ya karena suka orang nggak ada. Bahkan susah nemuinnya. Berangkat jam 4 pagi, pulang jam 12 malam, bagaimana warga mau berkomunikasi sama dia, bertetangga, nggak bisa gitu. Setali 3 uang dengan sang ayah, sang putri pun dikenal sebagai remaja yang berperilaku jauh dari kata santun. Ya tinggal laku anaknya. Ya misalnya banyak teman-teman sekolah waktu masih aktif sekolah ngobrol pun berisik, terlalu ramai bercanda, bahkan motor pun ada di jalanan. Sampai mantan RT ini mau nabrak motor tamu itu karena kesel. Dia datang kan lagi telepon berisik, nah saya tegur. Bahkan saya tegur siapa yang ngurusin, terserah gua. Ngomong yang gua, kencengnya terserah gua. Apa urusan RT? Diduga karena berangkat dari kondisi ekonomi yang sulit, membuat akhirnya sang putri terjerumus ke kubangan prostitusi. Apalagi sang anak dikenal sebagai sosok remaja yang mengutamakan gengsi demi eksistensi dalam pergaulannya. Sifat ini rupanya dijadikan sang ibu tiri untuk menjadikannya sebagai mesin pencetak uang yang tragisnya lewat profesi yang jauh dari kebaikan. Sang anak dikirim ke mucikari karena ingin memiliki gadget seperti remaja lain. Sikap hidup yang serba instan pada kalangan remaja pada masa kini terjadi karena mereka cenderung menghindari tahapan perjuangan hidup. Dan saya adalah orang yang percaya bahwa tidak ada yang namanya instan di dunia ini. Semua yang instan itu sifatnya hanya sesaat, tapi pasti ada efek sampingnya. Hidup itu berhitung, Mer. Orang bisa sukses kompas dalam berhitung. Gue gak perlu ngungsi ke Singapura. Gak usah susah-susah gak ada duit. Sampai-sampai harus ngumpet-ngumpet makan roti di dalam toilet. Saya bukan orang yang paling pinter, saya juga bukan orang yang paling kuat. Tapi apa yang membuat saya berhasil karena saya orang yang paling tekun. Tekun berusaha hal-hal yang kecil. Saya jalani sekecil apapun langkah itu, sekecil apapun pekerjaan itu. Karena saya percaya bahwa gak ada yang namanya instan di dunia ini. Dan semua hal itu adalah sebuah proses yang membentuk saya menjadi seperti saya sekarang ini. Hasil akhir itu adalah sebuah bonus, ya, karena setiap tindakan yang kita lakukan itu akan selalu membuat kita kaya. Kalau berhasil kaya materi, tapi kalau tidak berhasil ya kaya pengalaman, iya. Jadi dari proses itulah kita akan bertumbuh. Ya, dan bisa menjalani hidup ini lebih baik lagi. Seperti slogan kita, be your best self and live your best life for Indonesia. Jadi sang motivator yang terkenal berkat kisah perjuangan hidupnya di negeri singa hingga menjadi seorang miliarder di usia 26 tahun ini juga menekankan perlunya pemikiran jangka panjang dari setiap tindakan yang diambil saat masih muda. Dan menurut saya hidup itu adalah sebuah pilihan. Dan setiap pilihan itu pasti ada konsekuensinya. Oke, mungkin 10 hari mendatang enak, bisa dapat duit, bisa beli handphone, bisa hidup gitu kan. Nah tapi 10 bulan mendatang apa dampaknya? 10 tahun mendatang apa dampaknya? Hidup ini kan bukan cuma beli handphone, beli gadget atau kesenangan semata. Semua orang pasti ingin berkeluarga, ya kan? Suatu hari nanti kesehatan juga, ya kan? Cinta dan segala macam. Dan itu semua ada dampaknya dari keputusan yang dia ambil. Akhirnya, kemiskinan janganlah dijadikan sebagai alasan jitu untuk mengambil jalan pintas menjual harga diri demi menopang hidup.
Karena kalau sudah terjerembab di dalamnya, maka bukan harga diri saja yang hilang, masa depan dan kebahagiaan pun ikut terhempas.